Shalom, berkat Tuhan buat saudara-saudara sekalian. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema buah dari ketekunan. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari Daniel 6 ayat 21. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Saudara-saudara jemaat dikasih Tuhan, percobaan terkenal dari Thomas Alva Edison mengenai lampu pijar sangatlah legendaris. Thomas melakukan percobaan sampai 1000 kali. Pada saat percobaan yang ke-999, ia masih gagal, namun ia tidak putus asa. Akhirnya ketekunannya membuahkan hasil. Pembuatan lampu pijar sukses pada percobaan yang ke-1000. Sampai hari ini saudara kita semua bisa menikmati lampu pijar, bukan? Ini namanya buah dari ketekunan. Sama halnya dengan Daniel, ketekunannya kepada Allah. Apakah menghasilkan buah yang baik? Bukankah justru karena ketekunan Daniel menyembah Allah lah ia dibawa ke lubang singa? Ayat 16 kita baca, di sana berbunyi, kita akan mendapat satu alasan dakwaan terhadap Daniel, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Ayat 17 berkata, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Saudara, kita tahu karena kesetiaan ketekunannya kepada Allah, maka ia ditangkap dan dimasukkan ke lubang singa. Saudara-saudara, apakah di lubang singa itu Daniel bisa tetap hidup? Rasanya mustahil. Ini terlihat dari ucapan Raja Darius di dalam ayat 21. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu. Suara sayu dapat diartikan keadaan cemas, meratap, bersedih. Raja Darius cemas, meratap, dan sedih karena dia berharap sebenarnya Daniel tidak dimasukkan ke dalam lubang singa karena ketaatan kepada Allah. Ayat 15, setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia dan mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Saudara-saudara, Raja Darius juga tahu bahwa sesungguhnya tidak ada harapan bagi Daniel untuk hidup ketika dia dilemparkan ke dalam gua singa. Ia juga tahu bahwa bagi Daniel, hidup di lubang singa itu adalah sesuatu yang mustahil. Itulah sebabnya maka pengalaman raja ini mengingatkan kembali kepada dia bahwa tidak mungkin Daniel bisa selamat di lubang singa. Tetapi Allah tidak bisa dibatasi dengan pengalaman manusia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Daniel mematahkan pengalaman Darius soal kematian di lubang singa. Dan Daniel membuktikan bahwa ketekunannya kepada Allah pasti akan membuahkan hasil. Daniel berkata di dalam ayat 23, Allahku telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Maka ditariklah Daniel dari gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, marilah kita tekun, sebab ketekunan pastilah membuahkan hasil. Kita tekun belajar, maka pengetahuan kita bertambah. Kita tekun berolahraga, maka pastilah badan kita terasa segar. Tekun berlatih, maka kita akan semakin terampil. Oh saudara-saudara, di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, marilah kita bertekun di dalam doa. Pastilah kita hidup di dalam ketenangan. Kita bertekun menyembah Tuhan seperti Daniel, pastilah kita mengalami kebaikan Tuhan. Rasul Paulus berkata, dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.
Itu artinya bahwa ketekunan kita bersekutu dengan Tuhan pastilah membuahkan hasil. Saudara, marilah di tengah-tengah pergumulan kita saat ini, di tengah-tengah kesusahan hidup kita diminta untuk bertekun dan terus bertekun untuk berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Selamat bertekun, Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk nasihat firman-Mu pada hari ini. Engkau mengajarkan kami supaya kami bertekun di dalam kehidupan kami. Di dalam segala hal, bertekun di dalam melakukan apa yang baik. Secara khusus di tengah-tengah masa pandemi ini, kami diminta untuk bertekun di dalam doa. Bertekun mencari kehendak Tuhan. Bertekun di dalam penyembahan kami kepadamu. Karena itulah kekuatan kami ya Tuhan, untuk menghadapi segala tantangan, pergumulan hidup ini. Hamba berdoa buat jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri menolong mereka di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah tantangan pergumulan. Mereka tetap boleh bertekun untuk mencari Tuhan, bertekun di dalam doa dan bertekun menyembah Tuhan. Dan kami percaya dengan itu Tuhan, mereka memperoleh kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih, demikianlah kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati kita. Selamat bertekun. Amin.